Shalom semua, silakan duduk. Terima kasih. Ya, WL sehingga tetap. Waduh. Ya. Oh ya, thank you. Saya bisa tolong nyalakan diri. Saya ketika menyiapkan firman untuk hari ini, saya diingatkan lagu ini lagunya bagus sekali ya. Yaitu Hari Terbaik. Bisa multimedia ditayangkan. Saudara, sebelum kita nyanyi, saya mau bacakan dulu lirik lagu ini, Hari Terbaik, yaitu dari LUJ Worship. Ada? Yang tadi PowerPoint yang saya kasih tadi, yang saya WA. Oh, saya nggak keluar. Makanya saya turun ya. Dia katakan gini, hidupku ada di tanganmu. Benar, hidup kita di tangan Tuhan. Kau beri rancangan yang terbaik. Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Tak hanya yang baik saja yang harus kita terima. Karena kalau kita harus mengalami badai, tapi percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku tak akan terhentikan. Karena apa? Karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Aku bertahan, kita bertahan karena Tuhan. Kaulah kuatku, teguhkanlah imanku. Coba next. Oh ada, udah ada tuh. Bisa next. Ya, jadi ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biarlah kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Dan kalau lirik aslinya, hari ini adalah hari yang terbaik. Kita ubah menjadi tahun ini, enggak apa, tahun yang terbaik. Amin. Nah, saya minta WR singer dan pemain musik yang orkestra kita nyanyikan satu kali lewat saja. Beri rancangan yang terindah, hanya yang baik saja yang aku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa terkoyakkan, pujian tak akan terhentikan. Mari lambaikan tangan kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Biarlah terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Tahun ini tahun yang terbaik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Lewat WL Singer, pemain musik. Hadirat Tuhan kuat loh tempat ini. Semua merasakan angkat tangan. Iya. Jadi kita tahun lalu kita mungkin mengalami banyak hal. Bahkan sejak pandemi sekian tahun, mungkin sudah masuk udah 4 tahunan, kita nggak sadar. Mungkin jiwa kita sudah terkoyakkan, tubuh kita, wah, kita mengalami banyak masalah.
Banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan banyak. Perampingan, banyak orang kena PHK dan sebagainya. Masalah, sakit, penyakit. Saya mau katakan, kita nggak boleh berhenti sampai sini. Kenyataannya dunia makin baik. Nggak semakin baik, bahkan tahun ini tahun politik. Keadaan semakin panas. Sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita hanya berdoa. Berdoa buat Indonesia. Biar semua kondusif, aman. Karena apa? Karena siapapun presiden yang terpilih, nggak bikin kita jadi kaya. Kita tetap harus bekerja dengan rajin. Karena pemeliharaan kita, buat kita pelindungan berkat semua Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau kasih khotbah di mana-mana, amin. Kayaknya gak gitu kuat. Ketika suara saya pelanin, semua sana jadi kuat. Lucu ya. Oke, nah saya mau katakan, keadaan dunia, bahkan ke depannya, gak semakin baik. Alkitab sudah mengatakan sangat jelas. Hari-hari terakhir keadaan makin sukar. Lah kok kita mau bilang tahun ini tahun terbaik? Karena Tuhan kita yang gak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Dunia boleh digoncangkan. Apapun boleh terjadi. Tetap Tuhan sanggup memelihara kita dengan baik. Bahkan kita adalah anak-anaknya. Dibedakan dengan orang-orang yang di luar sana. Yang tidak di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan, coba tolong coba next PowerPoint tadi next ya. Nah, PowerPoint tadi bisa yang terakhir tadi. Di Yesaya ada, kalau nggak di Yesaya ada. Nah, jadi buat saya ya dengan iman tahun ini tahun yang terbaik. Bahkan kedepannya tetap terbaik di dalam Tuhan. Nah, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan sangat jelas. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenyataan dunia akan semakin baik, tapi janji Tuhan itu mau buka jalan buat kita. Dan Tuhan minta jangan ingat-ingat lagi yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Kan banyak ya, terutama di keluarga. Udah ribut-ribut, udah 10 tahun, 20 tahun, dia ngomongin lagi. Udah basi. Udahlah, tutup buku. Termasuk orang-orang yang melukai hati kita. Udah, tutup buku. Lupakan semuanya. Bukankah kita juga gak sempurna? Terutama dalam keluarga, saya mau bilang. Di dunia ini kita tidak akan menemukan keluarga yang sempurna. Siapapun dia, tokoh agama manapun. Gak ada. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Tapi keluarga adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Nggak seperti di luar, sering kali kita diterima karena ada apanya. Mungkin karena kita pintar, karena kita kaya. Tapi keluarga adalah tempat yang asli. Maka dari itu di keluarga, kalau ribut-ribut itu biasa. Punya masalah biasa. Dalam ruangan ini, semua punya keluarga. Percayalah, kita semua punya masalah kok. Masalah kita beda-beda. Maka dari itu kalau ada masalah keluarga, udah mau cerita keluar sana sini. Aduh, buat apa? Aib keluarga simpen aja. Kalau mau sharing, mau konseling sama Bapak Gembala dengan Ibu Gembala. Karena kita hamba-hamba Tuhan sudah berjanji, kita nggak boleh bocor mulut atau ember. Jadi penting kita sharing sama orang, apalagi orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang ada tambah kacau. Amin. Nah, Tuhan mau buka jalan. Seperti ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, ketemu jalan buntu. Kita lihat Laut Merah terbelah.
Bagaimana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun? Semua yang terjadi di Alkitab bukan dongeng. Itu terjadi. Bahkan tetap terjadi hari ini. Bahkan ke depannya tetap terjadi. Amin. Nah, tapi saya mau katakan, kita mengalami tahun ini tahun yang terbaik. Kembali, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah hidup intim dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Kenapa? Supaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2:9, tolong PowerPoint. Di media. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dengar telinga, timbul hati, Tuhan sediakan. Ini bukan bicara berkat, saya mau terangkan. Karena banyak orang menerangkan dicomot satu ayat disamakan seperti berkat. Salah. Pernah ada yang bilang sama saya, Pak, saya dapat rumah loh, apa saya dapat berkat? 1 Korintus 2 terjadi loh Pak, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, timbul hati, Tuhan sediain, saya dapat sebuah rumah. Aduh, saya bilang bukan. Memang selama ini kamu nggak pernah lihat rumah, kamu nggak pernah lihat mobil, nggak pernah lihat uang, kamu tinggal di hutan dong. Nggak nyambung. Ini bicara hikmat. Bahkan kalau kalian buka di perikopnya, ini bicara hikmat yang benar. Nah, ayat 10-nya sangat jelas mengatakan, dibilang apa? Ya, karena kepada kita Allah telah nyatakan oleh Roh. Roh Kudus tinggal di setiap hati kita orang percaya. Kita beda sama manusia, orang-orang di luar Tuhan. Kita ada roh manusia, ada roh Tuhan, Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam. Jadi kalau kita hidup intim sama Roh Kudus, ada bocoran, ada hikmat, rahasia sorga disampaikan kepada kita. Suami istri nggak tahu loh hatinya lagi mikir apa, pikirannya, hatinya. Tapi roh suami itu atau roh istri itu tahu. Begitupun di dalam Tuhan, kita nggak tahu apa pikiran Tuhan, rahasia sorga, tapi Roh Kudus tahu. Kalau kita hidup intim sama Roh Kudus, kita dikasihkan hikmat. Kita berjalan dalam hidup ini dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau nggak bakal kuat. Seperti sebuah pertandingan sepak bola. Sepak bola pernah lihat? Ini pada nggak pernah nonton TV kali ya. Kita posisi apa nih? Posisi bertahan. Wah, karena musuh kita, lawan kita kuat, kita bertahan aja. Atau kita mundur. Saya mau bilang jebol. Gawang kita jebol. Udah bukan waktunya lagi bertahan atau mundur. Menyerang balik. Kita harus serang balik. Gak boleh diam. Makanya saya selalu bilang, hari-hari ini kan banyak orang kena PHK. Kalau orang sudah punya umur, lansia 70 tahun, sudah pensiun, di rumah gak apa-apa. Kalau yang masih muda, 50 tahun ke bawah, jangan diam di rumah, keluar kemana saja. Cari teman-teman yang baik. Kita keluar hari ini belum tentu dapat jalan, dapat berkat. Apalagi lu di rumah, di kamar, di tembok, lu gak bakal ketemu Yesus dah. Yesus dapat ketemu murid-muridnya, ketemu Petrus dan lain-lain. Itu lagi nangkep ikan di luar, mana ada lagi di kamar. Keluar kamar, jadi murid gua. Nggak ada. Keluar, jangan diam, menyerang. Dulu kita taat, kita sungguh-sungguh. Sekarang bertahan. Udah jarang berdoa, jarang saat teduh. Yang tadinya taat kembalikan persepuluhan, sekarang aduh, gaji gua aja dikurangin, gua nggak kasih aja udah kurang, gimana kasih? Saya mau bilang, imanmu mulai rontok. Tetap Tuhan pelihara kita dengan baik. Tuhan izinkan badai itu terjadi. Percayalah, badai mau sebesar apapun akan berhenti. Hujan mau sebesar apapun tetap akan berhenti. Tapi di dalam Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Tuhan sanggup ubah badai menjadi berkat buat kita. Amin. Jadi Tuhan itu luar biasa. Hidup intim dengan Roh Kudus. Kita hidup di akhir zaman yang saya mau bilang bersyukur.
Alkitab PL perjanjian lama semua bicara mengenai Allah, perjanjian baru mengenai Yesus kasih. Yesus sudah naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa sebagai pendoa syafaat agung. Nah sekarang zamannya era Roh Kudus. Roh Kudus di sini. Ngandelin Roh Kudus, aktifkan, libatkan semua dalam hidup kita. Kalau nggak bakal kuat. Amin. Nah saya belum khotbah nih, baru mau masuk ke inti khotbah saya. Ya, coba kita akan masuk ke Matius 11 ayat 2 sampai 11. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 2, Bapak dan Ibu baca ayat 3, dan seterusnya kita bergantian. Oke. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Nggak kompak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Next. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Amin. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Kita lihat ada berapa hal yang harus kita belajar dari Yohanes Pembaptis supaya kita menjadi pemenang dan tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat kita, bahkan dalam hidup kita. Amin. Yohanes Pembaptis ini luar biasa, makanya bilang ya. Yohanes Pembaptis saudara Yesus, dia apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang dilihat oleh Tuhan itu beda. Nah, kalau manusia lihat, wah, umurnya panjang, kaya raya, pelayanannya luar biasa, dalam negeri, luar negeri, gerejanya besar, jemaatnya banyak. Wah, besar malah Tuhan, belum tentu. Buktinya apa? Yohanes Pembaptis, dia meninggal cuma 30 tahun lebih muda dari Yesus. Hidupnya dari kecil sudah tinggalnya di hutan. Jadi ini orang, Yesus bilang apa? Dari semua manusia dilahirkan oleh perempuan, Yohanes Pembaptis adalah yang paling besar. Pengikutnya ada lebih dari 60, masuk penjara, penjara dipenggal kepalanya. Kok Yesus bilang di antara semua manusia dilahirkan oleh perempuan, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. Jadi apa yang dilihat oleh Tuhan dan manusia itu berbeda. Karena kita tadi katakan apa? Yang terkecil di surga tetap Yohanes Pembaptis paling kecil. Kenapa begitu? Karena Yohanes Pembaptis, surga sampai hari ini belum ada penghuni kecuali Bapa, kecuali Yesus dan malaikat-malaikatnya. Karena dia nggak sempat. Bagaimana Yesus disalibkan, Yesus naik ke surga. Jadi dia terkecil, tapi dia terbesar. Nah, kita lihat Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Saya nggak pernah ketemu hamba Tuhan yang seperti begitu. Dia berani loh tegur ahli-ahli Taurat. Hai kamu keturunan ular beludak, bertobatlah. Wah ini berani banget. Tapi dia tegur Raja Herodes karena mengawini istri sepupunya. Akhirnya yang ada di penjara.
Ketika dia di penjara, dia mengutus muridnya cari Yesus, ketemu Yesus. Coba nanya, apakah dia yang selama ini kita tunggu? Padahal dia sudah jelas-jelas dia yang membaptis Yesus. Ketika dia membaptis Yesus, Yesus datang, dia bilang, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Dan ketika dia membaptis Yesus, dia mendengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dia melihat begitu luar biasa, tapi kok langsung lemot dia punya iman. Bahkan ketika dia suruh murid ketemu Yesus, apa yang terjadi? Coba di Matius 2 ayat 4. Matius 4 ayat 12. Matius 4 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Udah suruh orang ketemu Yesus, Yesusnya malah menyingkir ke Galilea. Yesus ke Galilea bukannya menghindar, karena dia harus melanjutkan pekerjaan pelayanan Yohanes. Coba sebagai Yohanes kita udah membaptis, udah melayani luar biasa. Ketika kita tolong sama Tuhan Yesus malah menyingkir. Wah, malah Tuhan bilang pesan sama murid Yohanes, sampaikan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Wah, bisa jadi hatinya gimana ya? Saya mau bilang, firman Tuhan katakan sejelas, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Yang ada timbul iri. Hati-hati. Tahun ini, jaga hati kita. Kita lihat orang diberkati. Gimana perasaan kita? Apakah kita iri? Jaga hati kita. Makanya saya selalu bilang, miliki SMS surga, jangan SMS dunia. Karena SMS dunia itu begini, SMS-nya katanya gini, senang melihat orang susah, syukur lu. Dulu sombong sih, syukur. Atau senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Oh dia diberkati ya, jangan ada jadi iri dah. Hati-hati, hatimu nggak beres. SMS surga, senang melihat orang senang. Wah dia diberkati. Tuhan luar biasa, nanti saya juga pasti kebagian, saya juga diberkati sesuai waktunya Tuhan. Mestinya begitu. Atau susah, kita melihat orang susah, dia sedang berduka. Kasihan ya. Kita doakan, kita tolong, mungkin dalam doa, mungkin penghiburan, kekuatan, apapun itu. Mestinya begitu. Yesus adalah kasih. Kita harus memiliki hati Tuhan. Jadi hati-hati. Bicara iri hati. Nah, kenapa ya Yohanes yang begitu luar biasa jadi lemot? Kalau HP lemot gimana? Nggak ada signal. Pergaulan. Jadi pertama itu bicara mengenai hati jaga baik-baik. Mau keadaan apapun tetap bersyukurlah. Semua seizin Tuhan. Karena apa? Karena dalam penjara. Penjara itu banyak orang gak benar. Pergaulan yang buruk. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan sangat jelas. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Kita bergaul sama pencemooh, ikut-ikutan. Kita bergaul sama orang yang suka gosip, ikut-ikutan. Kita bergaul sama orang yang negatif thinking, negatif juga. Orang yang rohaninya lemot, kita ikutkan lemot. Percayalah, itu bisa tanpa kita sadari. Dia suka gosip, ikut-ikutan gosip. Dia kayaknya nggak berpengharapan, kayaknya aduh, apalagi bergaul sama orang dunia. Saya mau bilang, bukannya kita jangan bergaul. Kalau sudah begitu, jauhin. Kita memang mesti jadi terang dunia, garam dunia. Tapi kita lihat, bergaul tiap hari sama orang yang negatif. Ya, tiap hari dia suka gosip, suka bersungut-sungut. Aduh, suami gue begini-begini, suami gue begitu-gitu. Saya mau bilang, stop, jangan deketin, jauh-jauhin. Lu bakal kena transfer. Kalau ditransfer uang sih nggak apa-apa. Ini yang ketawa demen nih ya.
sendu ya, sendu. Jadi penting pergaulan buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20 katakan apa? Bergaul sama orang bijak. Kita ikut-ikutan jadi bijak. Amsal 13 ayat 20 sangat jelas dikatakan. Nah, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi bergaullah sama orang yang bijak, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tanpa kita sadari, kita jadi ikut-ikutan. Amin. Nah, ini penting sekali. Jadi bicara Yohanes Pembaptis, siapapun dia. Yohanes Pembaptis itu luar biasa imannya. Saya mau bilang termasuk kita hamba Tuhan. Kalau kita bergaul yang memburuk, nggak lama juga rusak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ke diskotik aja bergaul. Enak kan iseng-iseng. 3 kali pergi udah rusak saya, udah. Kita nggak ada yang kebal semuanya. Kita mesti jaga apalagi ke depannya tahun ini, bukan saja tahun ini, selama-lamanya. Hidup benar, hidup kudus. Ingat ada roh Allah di dalam diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai api itu padam. Roh Kudus itu nggak pernah keluar dari tubuh kita loh, dari diri kita. Contoh, kita semua di rumah punya kulkas, betul? Kalau listrik PLN padam, kulkas itu tetap di rumah, cuma nggak berfungsi. Nah, kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, kita kepahitan, bersungut-sungut, ya dan sebagainya, nggak jadi orang nggak beriman lah, ya udah nggak sebentar percaya, sebentar enggak. Saya mau bilang Roh Kudus tetap aja ada, tinggal dalam hati kita. Hanya apinya mulai padam, nggak berfungsi. Tetap Roh Kudus ada kecuali kita pindah kepercayaan kita. Hilang Roh Kudus. Selama kita bikin dosa, Roh Kudus tetap ada. Pastikan roh itu terus menyala-nyala. Ya kita semua nggak luput dari kesalahan banyak. Apakah saya sempurna? Masih jauh saya. Tapi kita selalu diingatkan. Sudah mulai keluar jalur diingetin balik lagi. Keluar lagi, balik lagi. Kan ada Roh Kudus sebagai penolong. Makanya Yesus bilang, lebih baik aku pulang ke rumah Bapa di surga. Supaya apa? Supaya seorang penolong diutus kepadamu. Bersyukurlah kita luar biasa. Ada roh Allah tinggal dalam hati kita. Amin. Lebih tipis dari baju yang kita pakai. Nah, pertama, jaga hati kita. Kedua, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Ini penting sekali. Penting jaga segala pergaulan yang buruk. Itu yang bisa bikin kita mendukakan Roh Kudus, menjauhi dari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat. Singkat cerita, Yohanes Pembaptis keluar dari penjara setelah 6 bulan. Tapi dipenggal kepalanya. Mati. Udah melayani Tuhan susah-susah kok mati. Ya mati. Karena Tuhan izinin. Kok Tuhan mendiamkan? Tuhan tuh lebih tahu. Kita manusia mah gak ada yang tahu. Cuma yang ada sok tahu. Yohanes 6 coba ayat 70 sampai 71. Apa yang kata Yesus kepada 12 murid? Kalian 12 ini aku yang pilih. Ya, tetapi satu dari kalian adalah iblis. Nah, jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Coba next, 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, ini kejadian ketika Yesus sudah khotbah di bukit, membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Wah, luar biasa, roti 2 ikan. Kita tiba-tiba mau adain buat bagi 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan, anak-anak. Di mana ada persekutuan,
atau di gereja, perempuan anak-anak lebih banyak daripada laki. Coba kalian lihat kanan kiri dah, perempuan lebih banyak. Artinya di surga perempuan lebih banyak. Nah, artinya saya bukan 5.000, bisa 20.000 atau 30.000. Waduh, tiba-tiba mau sediain roti, lu pesen dah, ini kek, ono kek semua. Ya dari bakery apa, nggak bakal ketemu dah. Mau buat 5.000 orang, belum termasuk perempuan anak-anak, banyak. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Udah bagi-bagi, multiple. Nggak habis-habis. Nah, murid-murid sudah melihat. Semua yang dengar di bukit juga melihat. Termasuk para murid, mereka berharap Yesus jadi raja. Yesus jadi raja. Terutama Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot saat itu belum punya pikiran mau jual Yesus, belum. Yang Yudas Iskariot mau harap Yesus jadi raja. Dia jadi menteri keuangan dah. Jadi menteri keuangan, korupsinya makin besar dah. Itu yang Yudas Iskariot mau. Jadi Tuhan udah tahu. Yudas Iskariot belum punya pikiran mau jual Yesus, tapi Yesus sudah tahu. Keren gak Tuhan kita? Artinya Tuhan kita ada di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tuhan sudah ada. Amin. Yudas Iskariot belum punya pikiran aja, Yesus sudah tahu. Ini orang iblis nih, bakal jual gua nih nanti. Jadi Tuhan kita luar biasa. Jadi mau apa lagi kita? Kadang-kadang iman kita rontok dan sebagainya. Saya mau bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita jangan pernah ragukan Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Sering kali kita mendengar mengenai ini. Coba ditayangkan. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat kita anak-anaknya yang mengasihi dia, yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-nya jarang disampaikan. Coba ayat 29-nya dibilang apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ya juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya ia anaknya, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini dari awal, dari semula dipilihkan apa sih? Coba kita tolong di Kejadian 1 ayat 20. Saya mau kembali dari awal di Kejadian 1 ayat 26. Allah bicara begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita ini 3 pribadi dalam satu. Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi setelah runding-runding, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Artinya apa? Menjadi menurut gambar rupa Allah. Kristus Yesus, yaitu punya hati Tuhan, ya, punya pikiran, ya, punya karakter Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan dari menciptakan kita bukan untuk jadi susah, enggak. Tuhan mau kita bahagia kok. Tuhan mau kita diberkati, dipermuliakan. Bagian Tuhan, bagian kita. Jadi kalau kita enggak dijawab, ya mungkin enggak ada jalan keluar. Saya mau bilang, introspeksi dirimu.
Tuhan nggak pernah salah. Mungkin bagian kita nih yang nggak benar, ada yang nggak beres. Tuhan udah bilang kok, kalau kita serupa dengan gambaran Tuhan Allah, kita bisa menguasai loh. Burung di udara, ikan di laut, ternak di darat. Artinya apa? Kita punya kuasa, kita bisa diberkati. Percayalah, kalau Tuhan berkati kita, Tuhan juga yang dipermuliakan. Tuhan juga jadi bangga. Seringkali kita doa, tapi masih kepahitan. Yakobus 5 ayat 16, coba. Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin besar kuasanya. Jadi Yakobus 5 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang benar, bukan doanya yang benar, bukan orang yang benar. Kita berdoa, beriman. Iman ini yakin. Bila dengan yakin, iman ini kedua. Pertama benar nggak nih? Masih kepahitan. Masih kepahitan sama mertua. Biasa ada kalau mantu perempuan sama mertua perempuan itu ciong. Ngerti nggak ciong bahasa Belanda? Iya. Dengar ya baik-baik anak-anak muda. Kalau engkau masih punya orang tua, masih punya mertua, hormati baik-baik. Dalam sikapmu termasuk dalam hatimu. Hatimu mungkin kesel, nggak suka. Mertuamu apalagi, Tuhan tahu. Mertuamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Hati kita yang paling dalam, lubuk hati kita pun Tuhan tahu. Sama juga Tuhan. Salah satu kunci untuk keberhasilan anak-anak muda, hormati orang tua. Hukum kelima, hukum Taurat. Bahkan di Efesus kembali para Rasul Paulus ingatkan, hormati orang tuamu. Supaya apa? Supaya keadaanmu baik. Ini perintah. Perintah apa? Perintah yang penting. Jadi nggak main-main loh. Hormatin orang tua itu penting. Saya punya 3 anak. Paling besar itu sudah married tahun lalu. Jadi yang kedua sudah bekerja. Yang ketiga baru lulus kuliah. Sudah dapat kerja part time. Saya bilang, lu bertiga tiap bulan kan udah penghasilan nih. Kasih papi mami berkat. Sudah waktunya harus kasih. Tapi nggak usah banyak-banyak, papi nggak butuh gede-gede. Jadi kasih besar-besar, papi marah lo ya. Kasih aja cepet-ceng, goban-goban. Supaya apa? Supaya firman itu hidup. Firman Tuhan ya kita hanyalah buku biasa. Tapi kalau kita praktekin menjadi hidup, menjadi rema dalam hidup kita. Supaya kamu diberkati. Jadi mereka kasih cepet-ceng tiap bulan. Nah kalau lagi ulang tahun, anniversary, Sincia, lu kasih gedean dah. Jadi inget ya, kasih cepet-ceng, jangan gede-gede. Dan mati saya, lu kasih gede juga gak apa-apa. Gak bakal nolak. Gengsi. Tapi mereka lakukan. Supaya apa? Belajar menghormati orang tua. Saya pernah sampaikan, saya mau ingetin kembali. Aduh, lagi blank nih. Satu, kita mengenai balas budi. Hanya ada di firman Tuhan. Adanya di, bentar, ini lagi. Kalau lagi blank itu normal. Orang udah punya umur blank. Kalau orang tua udah ada umur kayak saya nggak blank, ya bagus sih. 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius 5 ayat 4 coba ya. Ini sekalian lewat aja. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan, garis bawahi, membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah.
Jadi kalau Bapak dan Ibu cari dari Kejadian sampai Wahyu, nggak bakal ketemu tuh yang namanya balas budi. Jadi kita nggak perlu utang budi sama orang kalau orang berbuat baik menolong kita. Anak muda ini Tuhan suruh dia berkati saya. Dia nggak mau. Tuhan sanggup pakai dia. Nangkep nggak? Tuhan sanggup pakai siapa saja. Jadi kalau dia tolong saya nggak perlu terima kasih. Semua karena Tuhan. Amin. Tapi kita ingat dong kebaikan dia. Satu hari dia butuh bantuan, ya kita bantulah. Dia pernah bantu kita. Tapi kita nggak perlu utang budi. Tapi sama orang tua, dengar baik-baik. Membalas budi orang tua dan nenek mereka. Di Amplified Bible bukan nenek, grandparents, kakek dan nenek. Harus loh. Selagi mereka masih hidup. Udah mati, cuma. Lu kasih makan enak juga nggak bisa apa-apa. Itu penting. Itu salah satu kunci untuk kamu berhasil. Untuk kamu diberkati Tuhan. Firman Tuhan kalau kita lakukan itu benar. Hidup. Ketika saya diberkati ketika kerabat saya ke Israel. Nanya saya mau titip apa? Saya bilang, saya titip ini dah. Iman sebiji sawi. Berapa banyak? Berapa? Dipikir minta titipnya 2. 30. Kaget dia. Dia cari benar loh. Toko ini habis. Ini jadi Israel nih. Kalau nggak salah $1-2 Pak ya. Kalau nggak salah di Israel mau kencingnya $1 kalau nggak salah. Dia 30.000. Nah saya kalau ke khotbah kadang-kadang dituntun ya saya bawa. Nah hari ini saya bawa 3 nih. Ini saya mau bagiin nggak tahu nih sama siapa, saya lagi minta tuntunan Roh Kudus. Ini ada kesaksian teman anak saya yang paling besar, kurang lebih kejadian 17 tahun yang lalu lah. Dia baru lulus kuliah. Dia bukan dari keluarga yang berada. Ya. Jadi dia kerja, cari kerjaan sana sini ditolak. Nggak diterima. Akhirnya dia memang sudah mulai pelayanan. Dia ketemu saya, terus dia mulai dengan satu pekerjaan yaitu jadi broker, agent broker rumah. Ya, jadi makelar rumah lah, agent ikut satu agensi rumah, dia jadi agentnya gitu. Udah jalan setengah tahun nggak ada yang beli-beli. Yang ada dia pusing, orang mau lihat nggak ada yang beli. Ketemu saya ngobrol. Terus sharing. Kamu di rumah sama orang tua hormat kan? Ya kadang-kadang saya emang kurang ajar. Oh oke. Kamu taat nggak kembalikan persepuluhan? Kadang-kadang saya mau bilang mulai hari ini dengar baik-baik ya. Yang namanya iman itu apa sih? Beriman itu apa? Beriman itu lu percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan percaya sama kita. Itu beriman. Supaya Tuhan percaya sama kita jadi pelaku firman. Kalau lu gak bisa dipercaya sama Tuhan, lu mau ngarepin apa? Apa yang lu harapin? Kita butuh Tuhan. Hidup ini kita butuh Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Wah ini serius loh saya mau bilang. Anak saya, dia lulus kemarin di UPH, dia ambil musik dan sound. Diwawancara karena ambil beasiswa. Yang ketika saya ingat 3 tahun yang lalu ketika diwawancara, saya dan istri tunggu di luar. Diwawancara lama tuh. Pas keluar ditanya apa? Tanyain soal musik, tanya apa aja. Dia nggak nanya musik, Pi. Terus dia nanya firman. Oh ya? Ya karena dituliskan pekerjaan orang tua apa ya, pendeta. Dia nanya ini ono. Tapi dikasih Pi. Dia nanya juga Pi mengenai persepuluhan. Emang kalau orang nggak kasih persepuluhan masuk neraka? Jawabnya apa? Yang sering papi ngomong aja. Nggak ada ayatnya orang nggak kasih persepuluhan masuk neraka, nggak ada, nggak bakal ketemu. Terus kamu bilang apa lagi? Sekarang Tuhan bilang di firman Tuhan Maliaki, kalau kita nggak mengembalikan bagian Tuhan itu penipu. Penipu orang baik apa orang jahat, Bu? Orang jahat kan, Bu ya. Nah kalau orang jahat, kira-kira surga orang jahat boleh masuk nggak, Bu? Itu muka gurunya agak merah.
Saya bilang, itu direktur apanya dah yang nanya begitu. Mungkin dia nggak kembali persepuluhan. Kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Tuhan tujuan kita kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Supaya kita nggak terikat sama mamon. Saya mau bilang, kalau kita terikat sama mamon, ngeri loh. Kita selalu khawatir, kita selalu takut. Terakhir ya. Coba Matius 6 ayat 25. Ya, terakhir Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum. Khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan tubuh, lebih penting daripada pakaian dan sebagainya. Sampai ayat 33 apa 34. Seringkali kita khawatir ini dan ono. Kalau sudah begitu gimana bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, semua kekhawatiran dan sebagainya itu karena di ayat 24 jawabannya. Coba ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita ke gereja sih ke gereja. Tapi kayak uang number 1 nih. Number 3. Hati-hati loh. Utamakan Tuhan. Kalau orang sudah khawatir, Tuhan diutamakan. Orang kalau khawatir, dia merasa kurang. Dia merasa insecure dalam kehidupannya. Uang yang dia ada. Mungkin gak dia jadi berkat buat orang lain. Dia sendiri udah takut. Saya mau bilang, percayalah. Ketika kita menolong orang, berbuat baik, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kembalikan apa bagian Tuhan. Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi Tuhan mau kita nggak terikat dengan namanya uang. Saya cepeceng. Kayak kemarin anak saya dia pelayanan dapat di Pertamina, dapat persembahan kasihnya besar. Saya bilang ingat ya, pelayanan lu jangan pernah lihat PK. Melayani Tuhan bukan job. Melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang perhitungkan. Jangan pernah lihat job. Pemain musik khususnya di sini mah enggak dah, di sini mah kelihatan muka-mukanya pada baik. Lihat job lo. Ngeri jujur. Ini lu cari job apa cari pelayanan? Dia dapat PK lumayan di Pertamina besar. Dia kasih saya berkat lagi, biasa setor. Saya dapat tiap bulan, saya kembaliin loh ke Tuhan ceban. Saya nggak pernah mencuri. Kenapa? Maliaki memang perjanjian lama, perjanjian amarah Allah kepada orang Israel. Kitab amarah Allah. Mereka bebal. Sampai Tuhan bilang, sampai Allah bilang, ujilah aku. Nah, saya mau bilang, setelah Yesus naik ke surga, mengenai persepuluhan masih diperhatikan. Ibrani 7 coba tahir. Wah tahir mulu nih. Saya juga mesti buru-buru gereja. Tahir benar. Ibrani 7 ayat 8. Nanti saudara baca dari ayat 1 sampai 10 ya. Ini saya singkat aja tahir. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Ya. Dan di sana ia, yaitu Yesus. Yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi artinya gini. Ketika kita kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, memang manusia fana yang menerima, yaitu gembala atau bendahara gereja apapun itu. Sesungguhnya Tuhan yang menerima. Nangkap? Saudara baca nanti di rumah, diulangi lagi 1 sampai 10, di mana sebenarnya sebelum ada Israel, ya, Abraham setelah diganti namanya sama Tuhan, itu sudah melakukan ketika dia menolong Lot, keponakannya yang jadi ini dalam perang. Jadi sungguh-sungguh kitab Ibrani ditulis tahun 65 Masehi. Artinya apa? Setelah Yesus naik ke sorga 30 tahun lebih masih dipraktekkan sampai hari ini. Jadi pastikan kita jadi orang percaya yang bisa dipercaya sama Tuhan. Mari tolong WL Singer.
dengar baik-baik. Saya hanya bicara 3 bagian hari ini supaya tahun ini bahkan ke depannya hidup kita dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Lewat hari-hari, hari yang baik. Tiap hari juga baik buat kita. Bahkan tahun yang terbaik. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Kalau punya teman, punya saudara, kerabat yang suka ngoceh, bersungut-sungut, ngomongin orang, tegur dia, jangan bersungut-sungut. Kita masih napas tuh, ada di tahun 2024, semua karena Tuhan baik. Amin. Jauhkan segala pergaulan yang buruk. Kedua, jaga hati kita. Kalau orang susah, datengin, doain. Kalau bisa, ya berkati. Pokoknya susah melihat orang susah. Kita harus punya empati. Atau senang melihat orang senang. Jangan iri. Dan ketiga, apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah, itu semua Tuhan yang izinin. Amin. Jadi udah bersyukur aja. Lakukan bagian kita. Soal berkat, soal yang lain-lain. Itu bagian Tuhan. Nanti pilihan presiden siapapun yang terpilih, udah jangan pusing. Seizin Tuhan, dia terpilih. Udah jalanin aja. Tapi kapan kita berkat kita, pertolongan kita bukan dari presiden terpilih kok, tapi dari Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus, Engkau hidup yang tinggal di setiap hati kami anak-anak. Teruslah berkarya buat kami. Yang terus menuntun, membimbing, bahkan menegur kami. Biar kami hidup menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercaya sama Tuhan. Yang bisa menjadi menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kebanggaan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Dan kami percaya kami juga akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dalam Tuhan materaikan sebagian firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini di setiap loh hati kami. Biar kami terus berjalan tuntunan Engkau Roh Kudus, kami dikuatkan dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Bisa diulangi nyanyi lagi tadi hari terbaik. Saya mau bagi 3 orang. Saya nggak tahu ya. Saya mau kasih anak muda ini, saya nggak ngerti. Oh ya, saya lupa ya, yang anak muda yang saya ceritain itu. Sebentar ya, sorry, saya lupa Pak. Maklumlah Pak, udah tua, normal Pak. Itu ketika saya berikan, dia berubah loh. Dia masih muda, dia jalanin, tiba-tiba ada ditawar, ada tanah berapa puluh berapa hektar lah, besar sekali lah. Besar sekali, nilainya 100 miliar lebih apa 200, itu 15 tahun, itu 17 tahun itu besar sekali uangnya. Jadi komisi itu besar pasti. Jadi dia diketawain sama teman-teman kantornya. Baru mulai jadi ejen anak muda. Tapi dia jalanin aja, dia berdoa, dia berubah sikapnya. Dia hormati orang tua, dia kembalikan, dia ada dapat berkat sedikit, dia kembalikan, dia taat dalam persepuluhan. Saudara tahu, saya ketemu dia kembali itu setelah 2 tahun. Dia cerita sama saya, Pak, saya jalanin apa yang Bapak bilang. Saya hormati orang tua, saya gak mau kurang ajar. Ya, firman, saya ada saat teduh dan saya belajar supaya bisa dipercaya sama Tuhan. Bapak tahu ada perusahaan Jepang mengurus utusannya ketemu saya. Sepertinya aneh Pak, tapi lobby dan ini dan ono itu makan waktu 6 bulan. Tapi singkat ceritanya, closing Pak, closing. Dia diberkati. Dia berkati, dia bisa beli rumah buat orang tuanya. Dia bisa punya kendaraan yang bagus. Dia bisa buka toko. Tuhan dipermuliakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya mau kasih ibu ini, saya nggak tahu. Tolong terima Bu. Ya, saya mau kasih ibu itu tuh. Tolong kasih ibu yang kacamata. Oke, Tuhan Yesus memberkati.